Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bab tentang keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Halaman seberat ayat cerian. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Jama'al Qur'ana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun, 4 orang sahabat, kulluhum minal ansor, semuanya dari Ansor, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ini beliau yang pernah dimarahi oleh Nabi karena mengimami terlalu panjang maca surat Isya, surat ini salat Isya, surat Al-Baqarah jeung An-Nisa nya panjang teuing atuh. Standarnya kan surat Al-Lail ya, surat Idza sama'un fatarat, Idza sama'un syaqqat. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Nah, ini yang sedang disoroti di sini. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang ketika Umar mengadakan tarawih pertama dalam sejarah, pada zaman Rasul mau tarawih. Tarawih itu sholat tahajud di awal malam berjamaah di masjid. Jadi kalau berjamaah zaman Rasul nggak ada tarawih karena berjamaahnya bukan di awal malam tapi di tengah malam, di akhir malam. Tarawih itu di awal malam. Nya tarawih teh tahajud kene ngan carana beda. Dan sebulan penuh zaman Rasul ada sholat berjamaah nu disebut tarawih, tapi enggak sebulan penuh, paling 3 malam dalam 1 bulan itu. Nah, ketika Umar mengadakan tarawih pertama dan sampai sekarang berlaku seperti itu, sebulan penuh di awal malam, itu imamnya yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab karena beliau ahli dalam Al-Quran. Zaid bin Thabit ini sahabat yang ditunjuk oleh Utsman untuk jadi panitia pembukuan Al-Quran, termasuk oleh Abu Bakar sebelumnya. Dan Abu Zaid, Qatadah tanya ke Anas, saha cenah Abu Zaid teu wawuh, enggak kenal ahadu umumati, salah satu pamanku. Hadis ini yang sering dijadikan dalil oleh orientalis bahwa Quran itu sahabat pada tidak hafal kecuali yang 4 ini. Masa dari 1000-an sahabat cuma ada 4 ini yang hafal? Memang disebut jam'ul Quran itu maknanya yang pertama adalah hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nabi enggak usah takut menghafal Quran gurung gusuh. Nabi mendengar saja. Nanti beres dibacakan ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tanggung jawab kami, Nabi bisa jam'ahu. Maksud jam'ahu teh jam'ahu laka fi sadrik. Nabi mah beres ngaji pasti apal. Mun urang beres ngaji pasti poho. Geus diapalkeun ge. Santri tukang apalkeun Quran. Borang apalkeun, magrib geus poho deui. Dan nu dipikiran nama barunggul, jadi loba pohonna. Kalau Nabi itu beres ngaji dibacakan pasti apal. Jam'ahu wa Qur'an, dan Nabi pasti bisa membacanya.
Kita mah kan diajar maca Quran hese. Hayang lulus Al-Fatihah wae ge hese mang bulan-bulan. Bari teu lulus-lulus Nabi itu pasti bisa. Jadi yang dimaksud jamaah Al-Quran itu memang makna yang pertamanya adalah hafal 30 juz. Tapi makna yang kedua jamaah Al-Quran itu juga menulisnya, membukukannya. Itulah yang diinstruksikan oleh Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit yang paling muda, paling cerdas. Kata Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran, maksudnya tulis, ulang, lalu bukukan. Tapi belum dibukukan, zaman Abu Bakar masih tercerai-berai, can dirapihkan. Nanti di zaman Utsman baru dibukukan, dirapihkan surat-suratnya oleh Zaid bin Thabit juga. Jadi maksud jamaah Al-Quran di sini yang hafal sekaligus menulis. Dan yang menulis dengan Nabi itu kan enggak semua. Abu Bakar dagang, Umar nyataninya dagang, ya. Tapi kalau yang berempat ini, beliau bagus baca Qurannya, kan gak semua baca Quran bagus, hafal dan juga punya tulisannya, menulisnya di depan Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti hanya 4 orang ini saja yang hafal Quran. Semua ya sahabat itu mayoritas hafal Quran, meskipun memang tidak semuanya 30 juz, tidak jadi soal. Yang jelas Al-Quran itu ketika dikumpulkan, dibukukan pada zaman Abu Bakar, semua sahabat sepakat bahwa itu, nggak ada yang menolak. Termasuk ketika dibukukan di zaman Utsman. Quran yang kita pegang sekarang itu sahabat semuanya bersaksi bahwa itu memang Quran yang diajarkan oleh Rasul, tidak lebih tidak kurang, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang terlewat. Hadis berikutnya tentang keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau sahabat yang terkenal. Ini hadisnya panjang. Al-Ghifari itu kabilah Ghifar. Ghifar itu kabilah penjahat. Tapi sesudah Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, setengahnya, bahkan nanti sesudah Nabi hijrah semuanya masuk Islam. Tapi terkenal disebut Al-Ghifari teh munai nama naon atunya landikan nama tempat disebut tempat eta geus begal gitu, penjahat. Moncek Pak Agit, mana nomor Pak Agit? Tah gitu. Yang disebut daerah eta geus ya. Pokokna mah nu laleungit barang di Masjid Agung cenah di dinya rarayana teh. Atau mun punten nya mun di dieu mah tablok belah dinya tetangga Gilang baheula. Itu disebut orang dinya wah geus kan kesannya itu. Nah, yang disebut Al-Ghifari, wah berarti penjahat. Tapi Abu Dzar ini berbeda. Abu Dzar ini sahabat yang terkenal satu mazhab dengan Abu Hurairah, Abu Darda, yang memilih hidup miskin, nggak boleh punya tabungan, kecuali buat makan saja. Standar makan teh kan UMR teh 4 juta gitu. Jadi lamun boga tabungan sabulanan 4 juta teu naon. Tapi kalau lebih dari itu nggak boleh. Karena dalilnya kata Nabi, saya kalau nyimpen uang cukup 3 hari. Lebih dari 3 hari sumbangkan. Yang keperluan buat 3 hari makan 300.000, ya udah 300.000 aja nyimpen duit teh tiap hari itu. Selebihnya harus disumbangkan. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Nabi itu rezekinya unggal poe, ari bapak-bapak mapan unggal bulan, ya, mangajai unggal bulan. Ya kalau yang rezekinya kayak Nabi, ya penghasilannya tiap hari begitu. Yang unggal bulan berarti unggal bulan, unggal minggu berarti unggal minggu itu pugu berarti nyete pugu. Nah. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang
saking meresahkan fatwanya, dia memilih mengasingkan diri di Robadzah, ya, pinggiran Madinah, tinggal di sana di kampung. Sampai ketika meninggalnya pun gak ada yang mengurus, ya, istri lagi kian sisi jalan. Datang rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada apa? Ya istri Ustaz Abu Dzar gitu. Abu Dzar meninggal dunia, kakara dibawa ke Madinah. Itu saking madhab beliau haram hidup kaya, dan itu yang meresahkan orang-orang kaya di zaman Utsman bin Affan. Harus seperti Nabi, harus seperti Abu Bakar, harus seperti umat. Nyamer, ada zaman itu zaman Urid. Tapi kalau zaman Utsman kan sudah kaya. Jadi baru balengar, bawa OKB, orang kaya baru. Nah itu yang dikritik ku Abu Dzar. Resah. Maka Abu Dzar mengasingkan diri. Hadisnya dari Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Abu Dzar kharajna min qaumina Ghifar, kami keluar dari kaum kami Ghifar, wa kanu yuhilluna syahrul haram, dan kaum Ghifar itu menghalalkan bulan haram. Sajahat-jahatna orang Quraisy di bulan haram mau perang, mau ngarampok. Bani Ghifar mah di bulan haram, mulai bulan haram perang ngarampok. Jadi nggak ada bulan haram di Bani Ghifar, mengada bulan aman. Ngaliwat ke Bani Ghifar geus beak ke segala-gala gitu. Sama dengan kaum Mudor, terkenal Ghifar, Mudor itu penjahat. Baheula nya ayeuna mah soalna loba nu ngaran Ghifar ya. Fa kharajtu ana wa akhi Unis, saya, saudaraku Unis, wa ummuna dan ibuku, ibu kami keluar berangkat. Ya. Ini berangkat teh duka dek ngungsi, duka dek nyaba. Cuma yang saya paham dari teks hadis, mau pindah mau keluar dari Bani Ghifar, meski asli orang dinya gitu. Fanazalna ala kholin lana, lalu kami singgah di salah satu paman kami, paman dari pihak ibu. Fa akromana kholuna, paman kami memuliakan kami, nyuguhan. Wa ahsana ilaina, dan memberikan yang terbaik kepada kami. Fahasadana qaumuhu, lalu kaumnya hasud kepada kami. Kan Bani Ghifar terkenal preman, penjahat. Jadi cek kaum nate cenah ya penjahat diampihan. Usir-usir gitu. Hasud. Faqalu, mereka menghasut pamannya, innaka idza kharajta an ahlik, ketika kamu keluar dari rumah kamu, kalau kamu sedang berangkat dagang atau cari makanan, berburu, khalafa ilaihim Unis. Nah itu cenah Unis itu sering bikin masalah adiknya, jadi difitnah. Ya cenah itu tamu kamu itu kalau baiknya kalau sedang ada kamu, kalau kamu nggak ada, ramai cenah bikin onar, nyin masalah. Faja kholuna, lalu paman kami pulang. Fanasa lainal ladzi qila lahu, dia terhasut dan dia menyampaikan apa yang diomongkan oleh tetangga-tetangganya. Kamu saya kasih makan, kasih tempat tidur, tapi kamu ketika saya nggak ada bikin onar di rumah saya. Klarifikasi lah ieu mangna teh. Fakultu, lalu aku berkata, kata Abu Dzar, amma ma madha min ma'rufik faqad qaddartahu. Adapun kebaikan kamu yang telah lalu, maksudnya dari kemarin-kemarin, kamu sudah menodainya. Cenah lebar. Sugante bager dari sejak kemarin itu tulus, ternyata dikotori oleh sikapnya yang hasud tadi, terpengaruh. Wala jima'alaka fi ma ba'du, tidak ada bersatu lagi denganmu sesudahnya. Udah, kami mau berangkat. Faqarrabna sirmatana, lalu kami dekatkan
Sirmatana itu rombongan unta-unta. Jadi Abu Dzar, Unes dan ibunya keluar tuh baru dibawa semua unta-untanya. Kurang lebih mungkin puluhan ya, 10 20. Kumpulkeun deui fahtamalna 'alaiha, lalu kami kemudian angkut barang-barang kami di atas unta-unta itu. Wa taghattaquluna thawbahu, dan paman kami menutupkan bajunya, faja'ala yabki, sambil menangis. Jadi mungpun gitunya ku sorbarna ka dieu menyesal nya atuh dek teu nyari hate kumaha, tamu sedang bertamu kemudian dimarahi oleh tuan rumah, pasti kasinggung. Ya udah, kami mau berangkat. Dia kemudian menangis. Fantolakna hatta nazalna bihadrati Makkah, lalu kami pergi hingga kami singgah di dekat Makkah, belum masuk Makkah. Jadi dari kalimat ini yang saya pahami, ini sekeluarga Abu Dzar ini memang niatnya mau pindah dari Bani Ghifar, karena wah tambah rusak gedenya malah bakal maksiatan kamungkaran. Hingga nazalna itu singgah, diam, menetap sementara, cari-cari tempat yang tepat. Fana faru unaisun an sirmatina wa an mithliha. Unes bertaruh tentang sirmah kami, rombongan unta-unta kami, dengan yang semisalnya. Jadi datang bawa unta, rombongan unta, yang lain juga ada pendatang-pendatang, Pak Agul-agul biasa ya, orang Arab Pak Agul-agul saling berbangga diri. Dan kata Unes, kami nih yang lebih bagus nih, kami mau untanya gini. Ima jika nu dek kurban meuli sapi kan dibanding-banding, wah cenah sapi di PD mah kieu, sapi di Haji Wahyu mah kieu gitu. Itu nafaro itu. Fatayal kahin, lalu mereka berdua datang kepada dukun. Fakhayyaru unaisan. Jadi dulu kan kalau ada masalah pasti datangnya ke dukun, orang pintar. Nah dukun ini nanti yang memutuskan, dan dukun itu ternyata menetapkan bahwa Unes yang paling baik. Fatana unaisun bisirmatina wa mithliha ma'ha. Lalu Unes pun pulang bawa sirmahnya dan yang sebandingnya, kan menang taruhan ya, tadi kan bertaruh. Lalu ternyata si dukun nate ngamenangkeun Unes, jadi dia pulang bawa 2 kali lipat untanya. Qala, kata Abu Dzar, wa qad shallaitu ya bna akhi, sungguh aku telah sholat wahai anak saudaraku. Ini cerita ke Abdullah bin Sumit. Qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Sebelum aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Tah ini hebatna Abu Dzar, meski lahir di blok preman, dia teu kabawakeun jadi preman. Malah 3 tahun sebelum masuk Islam sudah sholat. Geus Islam, padahal can panggih jeung Nabi. Dan ini yang pernah dulu kita bahas ya, tahun kemarin juga saya tulis banyak di Buletin At-Taubah. Jadi ada banyak data sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Arab itu banyak yang tahu ajaran kenabian dan akan ada nabi terakhir. Makanya banyak di antara mereka yang sudah mengikuti ajaran kenabian. Dan ajaran kenabian itu pertama terlacaknya dari Ka'bah. Orang Arab itu tahu Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim, oleh Ismail, makanya cirina ada makom Ibrahim, ada hijir Ismail. Tapi mereka kehilangan jejak bagaimana ibadahnya. Nah, tahu ibadahnya itu lewat orang Yahudi, orang Kristen ketika rilatas syita'i wassaif, di musim dingin, musim panas ke Syam, namanya Suriah, ke Yaman sekarang juga Yaman, Dubai namanya Yaman. Nah, di sana kan banyak orang Kristen, orang Yahudi. Nah, tahu sholat, tahu zakat.
Makanya surat Al-Bayyinah begitu kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kesananya kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jadi baik orang Yahudi, Kristen, musyrikin sama ajarannya. Ibadah kepada Allah, tauhid, sholat, zakat. Mereka sudah tahu sebelum datang Al-Bayyinah, dan mereka bersumpah mereka akan munfakin, tetap dalam agama mereka. Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetap Kristen, musyrik Arab tetap musyrik Arab, hingga datang Al-Bayyinah. Mereka tahu semua bahwa nanti akan datang Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ciri nate seorang rasul yang membaca ayat-ayat suci. Yang ayat suci itu bukan omongan dukun, bukan omongan penggubah syair, bukan omongan tukang sihir, tukang tenung, jampe-jampe, beda. Disebut Al-Bayyinah karena jelas ya, orang Arab, orang Yahudi, Kristen itu tahu mana nabi mana lain dari ciri-ciri yang sudah mereka sama-sama ketahui. Jadi kalau Abu Dzar sebelum ketemu Nabi sudah sholat, karena memang sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa ada. Contoh kan ketika Nabi dapat wahyu dibawa ku Khadijah ka saha? Ka Warokoh kan? Warokoh bin Naufal, paman Khadijah. Yang Khadijah sudah tahu bahwa Warokoh itu tahu ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Itu tadi di Makkah. Jadi Khadijah itu udah tahu, datang ke Warokoh. Warokoh menjelaskan, nah berarti kamu Rasul. Itu adalah namus itu Jibril yang dulu datang ke Musa. Kamu Rasul, kamu akan diusir kaummu, kamu nanti akan menang. Oh, ada tel Warokoh. Gak lama dari itu Warokoh meninggal dunia ya. Jadi sebelum Nabi diutus, ajaran kenabian itu sudah ada sisa-sisanya. Nah termasuk Abu Dzar. Abu Dzar meskipun tinggal di Bani Ghifar yang sarang penyamun, sarang penjahat, saya mau udah 3 tahun sholat. Jadi kita percaya dukun sini. Pan adi namun bika datang ke dukun ya agar menang taruhan. Tapi kata Abu Dzar enggak. Saya mau udah sholat, udah enggak percaya dukun. Qultu liman, saya bertanya Abdullah bin As-Samit, liman, kamu dulu sholat sebelum tahu Nabi Muhammad untuk siapa? Abu Dzar jawab, lillah, untuk Allah. Ya, kan Abu Thalib oge apal ka Allah, Abdul Muthalib apal ka Allah. Allah itu Tuhannya Ka'bah. Makanya falyabudu rabb hadzal bait. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu orang musyrikin Arab sudah tahu adanya Allah. Cuma bedanya Allah itu satu Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Nah aku Islam dilempengkeun la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan orang yang menyembah Allah itu namanya sobiin. Sobi itu artinya kuno, buhun lah di Sunda. Agama buhun gitu. Karena memang agama Ibrahim kan, Nabi Ibrahim mengajarkan Tuhan itu Allah. Jadi kalau ada yang menyembah Allah disebut nanti sobi. Wah iya orang kuno, orang jadul, agama buhun gitu, agama kultur ya. Agama jadul ya. Jadi ketika ditanya, oh kenapa kamu sudah sholat? Can panggih jeung Nabi tapi geus sholat. Sholatnya untuk siapa? Abu Dzar menjawab dan mantap, untuk Allah. Fa aina tawajjahu, menghadap sholatnya kemana? Apa acan datang ke Mekah nage can apal Ka'bah gitu. Atawajjahu haitsu yuwajjihuni rabbi,
Saya menghadap ke arah mana saja Robku menghadapkanku. Bebas ka mana we salatna. Teu jiga urang ya ka kulon. Bebas we, da belum ada syariat atau bukan salat. Tahu salat we. Bagaimana salatnya? Usolli isya'an. Saya salat itu salat isya saja. Dan 5 waktu juga urang. Hatta idza kana min akhiril lail. Nah, ketika tiba akhir malam, jadi salat isya sampai akhir malam. Akhir malam teh nyamun ayeuna mah urang adan awal. Adan awal teh karek beres. Ari urang mah kakara hudang bahkan can hudang. Ari Abu Dzar mah ti isya teh nepikeun ke akhir malam kakara beres. Dan itu memang ibadahnya orang-orang soleh tanda kutip umat Nabi sebelumnya. Makanya ada di surat Ali Imran, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ana al-lail wa hum yasjudun. Jadi kata Allah, enggak sama semua orang Kristen kafir semua. Sebelum datang Nabi ada yang konsisten yatluna ayatillahi ana al-lail, baca ayat-ayat Allah di sepanjang malam. Ana al-lail itu lama malam. Wahum yasjudun, sujud juga artinya sholat. Jadi syariat sholat di agama sebelum Nabi Muhammad itu sholat malam. Makanya jangan heran kalau sekarang pun meski sudah ada syariat wajib sholat 5 waktu, sholat malam tetap yang paling banyak di Al-Quran. Sholat wajib mah cuma 2 ayat, Al-Isra, Ar-Ra'd atau Hud, ya, saya lupa lagi, Toha, ya, 3. Kau sholat tahajud 2 pebalatak di Al-Quran. Karena memang awal atau inti sholat itu di sholat malamnya. Jadi kalau kita belum sampai jadi ahli sholat malam, can jadi ahli sholat, ya, belum masuk kategori alladzina hum fi sholatihim khashi'un, belum masuk kategori alladzina yuqimunas sholah, karena belum utuh sholatnya. Harus sampai sholat udah tiba lagi ngaranna sholat teh sholat malam. Nabi pun sama di Gua Hiro itu kan sholat malam. Nah, pas datang akhir malam, ulqitu, saya tidur berbaring, ka'anni khifa, seolah-olah aku ini pakaian ngampar gitu. Jadi pas adzan awal kakara sare, hatta ta'luni syamsu, hingga matahari ada di atasku. Berarti dibikin kaduha. Jadi sholat subuh ya, baheula teh Abu Dzar teh di sholat itu ti isya sampai janari, sampai dini hari tidur, bangun duha jam 8 jam 10 lewatnya subuh teh. Ini juga artis gitu kan, gaun gua puting sare subuh dilabrak we udang jam 7 salat subuh teh artis teh. Faqala Unais berkata, innali hajatan bi Makkah, saya cenah ada perlu ke Makkah. Fa'akfini, cukupilah aku, maksud cukupilah aku teh mi HP ya, nitip ini unta-unta saya, barang-barang saya, cukupi aku ya. Jadi ketika aku enggak ada, cukup dengan adanya kamu, aku cukup bergantung kepadamu. Fantolako Unais pun kemudian pergi hatta ata Makkah, hingga datang ke Makkah. Faroth alayya, dan dia terlambat pulang. Kemana cenah Unais teh? Aya perlu ka Makkah terbalik-balik. Tsumma jaa, kemudian ketika dia datang, fakultu, saya tanya, ma sonata, kamu apa saja di Makkah nih lama-lama banget cenah. Qala laki tu rajulan bi Makkah ta'ala dinik, saya di Makkah bertemu seseorang yang sama agamanya dengan kamu. Jadi Nabi Muhammad teh
sarua cenah jeung didinya cenah gitu. Salatna, ibadahna cenah, terus akidahna gitu. Yang tadi saya jelaskan. Bukan berarti Abu Dzar nabi, bukan, tapi ajaran-ajaran kenabian itu ada yang tersisa ti Nabi Ibrahim, ti Nabi Ismail, ti Nabi Musa, ti Nabi Isa. Termasuk Abu Bakar, Pan Utsman. Tuh kenapa mereka cepat masuk Islam? Karena sebelum Nabi diutus mereka sudah begitu. Ya, sudah memilih berbeda dari kaumnya. Yaz'umu anna Allah arsalahu. Dia mengklaim bahwa Allah telah mengutus dia sebagai rasul. Qultu, kata Abu Dzar, fama yaqulun nas. Kalau kata masyarakatnya gimana? Yaquluna syairun kahinun sahirun. Wah, cenah kalau kata tetangga-tetangga nama dasar tukang syair. Tukang syair teh tukang ngarang lagu. Kahin, dukun, sahir, tukang tenung, ya, tukang santet. Wa kana Unaisun ahadas syu'ara. Unais itu kan salah seorang penyair, salah seorang penggubah lagu. Ya, Arilah mun Ariel Noah. Qala Unaisun, kata Unais sendiri. Jadi Unais ngomong gini, dia sebagai pelakunya tahu. Laqad sami'tu qaulal kana. Saya sudah tahu jampe-jampe dukun. Fama huwa biqaulihim, tapi yang dibacakan oleh Nabi itu enggak sama dengan yang dibacakan dukun. Walaqad wada'tu qaulahu ala aqra'is syair. Saya juga sudah membandingkan yang dibacakan oleh Nabi dengan lagam-lagam syair, dengan pola-pola syair. Kan ada polanya ya, kayak puisi, kayak pantun. Qala Unaisun fama yaltaimu ala lisani ahadin ba'di anau syi'run. Tapi enggak ada yang cocok itu sebagai syair. Jadi bukan syair. Disebut dukun lain. Disebut syair bukan. Saya hafal syair-syair Arab enggak ada. Wallahi innahu la shadiqun wa innahum lakadzibun. Demi Allah, dia orang yang benar dan masyarakatnya yang pendusta. Tapi belum masuk Islam. Baru laporan dulu ke Abu Dzar. Nah, Abu Dzar baru fa'akfini hatta adhaba fa'anduru. Kalau begitu gantian. Kamu jaga di sini, saya mau ke Makkah. Saya mau melihat, mau bertemu dengan orang yang tadi kamu sebutkan sebagai Rasul itu. Nah, ini masih panjang, nanti kita sambung saja. Dan nanti kesimpulannya pas pulang, saya masuk Islam. Kata Unais, saya juga masuk Islam. Kata ibunya, ya saya juga masuk Islam. Jadi mereka keluar dari Bani Ghifar itu karena memang sudah nggak nyaman dengan perilaku kaumnya. Tapi justru kata Nabi, kamu pulang sana, dakwahkan di sana, sampai nanti ketika sudah hijrah, kamu juga pindah hijrah. Jadi hijrahnya Abu Dzar bukan dari Makkah, tapi dari pinggiran Makkah, dari Bani Ghifar. Pulanglah. Yang 3 orang ini yang semula keluar Bani Ghifar mau pindah, oleh Rasul disuruh pulang. Ketika pulang, setengahnya masuk Islam, setengahnya lagi masuk Islam sesudah Abu Dzar hijrah ke Madinah, semuanya masuk Islam. Jadi hebat ya. Ini menunjukkan bahwa preman pun sangat mungkin pensiun. Jadi orang tong segannya dakwah di komplek preman, para penjahat mun aya nama di lapas. Nah, di lapas ya pan no preman buki preman ya. Bandar narkoba leutik bisa jadi bandar narkoba badag ya, di lapas. Itu mereka juga sangat mungkin untuk menjadi orang-orang baik sebagaimana Bani Ghifar atau Al-Ghifari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.